Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan Allah muliakan mursyidina wa murabbi arwahina Abuya beserta keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan beliau. Yang saya hormati dan Allah muliakan Tuan Guru Tengku Muhammad Saleh dari Malaysia beserta rombongan. Yang saya hormati dan Allah muliakan Wali Nangro Jakarta Tengku Khairun Nas. Yang saya muliakan dan Allah muliakan Tengku Banda Aceh Wali Nangro Banda Aceh Tengku Halimi dan jajaran para alim ulama, az-zu'ama, al-ahbabul kurama yang saya hormati dan Allah muliakan. Dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang baik, di masjid yang kita cintai, dengan guru kita dan juga para sesepuh yang tiada lain. Kita berharap semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya membacakan satu hadis Rasulullah yang berkenaan dengan kajian kita, ini adalah satu yang disampaikan oleh Tengku pembawa acara tadi, Tengku Agus Supri Pamo, memberikan satu ta'aruf. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita di dunia ini hanya taksir menjalani apa yang memang sudah Allah tentukan. Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudul mujannah, idza ta'arufa iktalafa wa idza tanakar ikhtalafa. Ruh itu bagaikan bala tentara yang berbaris. Idza ta'arufa iktalafa, jika di dalam ruh ini saling dekat, saling kenal, maka di dunia pun dia akan saling bertemu. Apabila ruh si A dipertemukan oleh Allah dengan ruh si B, sekalipun berbeda negara yang sangat jauh, karena di alam ruhnya pernah ketemu, di dunia pun dia akan bertemu. Maka pertemuan saya diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Sayyidina wa murabbi arwahina ini adalah pembuktian daripada alam ruh. Kalaulah kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Yang pertama sekali mengucapkan bala syahidna adalah ruhaniyah Rasulullah SAW. Lalu ruhnya para anbiya, ruhnya para awliya, termasuk ruhnya orang-orang yang berada di belakang arwah para awliya dan arwah para nabi. Ini adalah satu nikmat besar. Jadi tidak mungkin seseorang bisa bertemu di alam dunia ini tanpa rekaman
dari pertemuan alam roh. Dan tidak mungkin kita ketemu dengan seseorang kalau memang ruhaniyah kita tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib syukru alaina bihadzal irtiqal taqwa. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini dan perkumpulan dari pertemuan ini. Kalau saja ruhaniyah kita ditemukan dengan orang-orang yang memang tidak mengenal Allah, maka tentu kita akan merasa aman dengan orang-orang tersebut. Mungkinkah satu burung merpati akan bisa bergaul dengan burung yang berbeda jenis? Kita tidak pernah mendapatkan ada merpati dia bergaul dengan burung elang, merpati bergaul dengan ayam jantan, ayam yang berkokok atau yang lainnya. Merpati dia hanya munasabah, hanya enak dan tenang kalau dia bergaul dengan merpati lain. Ayam pun dia akan bergaul dan tenang dengan ayam lagi. Ini munasabah, dan kita merasakan kenikmatan ini bertemu dan berkumpul dengan Buya beserta murid-murid beliau. Siapa yang kemudian tidak bertemu ruhaniyah itu dengan Buya di alam ruhaniyahnya, maka di dunia tidak akan pernah. Maka Sayyidina Ali pernah ditanya, aina al-hub wal bughd? Ya Ali, di manakah tempat dasar cinta dan tidak cinta? Cinta dan tidak cinta bukannya di dada, tetapi di alam arwah. Jika di alam arwah kita ketemu, maka di dunia kita akan ketemu. Jika di alam arwah memang kita sudah membenci atau tidak bertemu, maka di alam dunia pun kita tidak akan bertemu. Abi Jahal misalnya tidak beriman kepada Rasulullah karena memang di alam arwahnya tidak ditentukan oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa qabattu falahu dhalik, tatkala aku ciptakan ruhaniyah, aku genggam, lalu mereka menjadi ahli surga, falahu dhalik. Aku jadikan ruhaniyah, aku genggam, lalu mereka aku jadikan ruhaniyahnya menjadi ahli neraka, falahu dhalik. Orang-orang yang ruhaniyahnya menjadi ahli surga, mereka ada di kanan, dan orang-orang yang ruhaniyahnya menjadi ahli neraka, mereka ada di kiri. Dan mudah-mudahan ruhaniyah kita ada di kanan. Yang ruhaniyah itu adalah ahli jannah, dan ruhaniyah yang tidak baik-baik itu berada pada ahli yamin, ahli shimal, ahli kiri, dan mereka ahli neraka. Dalam ta'aruf ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya dengan Abuya ini dipertemukan oleh Allah. Bukan dipertemukan, saya memang mencari, karena saya tidak sederajat dengan Buya. Alhamdulillah, saya bukan siapa-siapa. Saya bicara di sini, saya datang ke sini, itu semuanya Buya. Kata Buya harus pulang ke Aceh, saya pulang. Kata Buya harus bicara, ya saya bicara. Kata Buya harus duduk di sini, di sana saya duduk. Jadi bukan pertemuan saya dengan Buya, Allah memperkenalkan Abuya kepada saya itu, saya tidak mendengar dari siapa-siapa. Lama setelah guru saya meninggal, bahkan sebelum guru saya meninggal di akhir-akhir masa hidupnya, dirawat di rumah sakit Banten, itu memang saya sudah lihat wajah ini, tapi saya tidak tahu wajah ini adanya di mana. Dan pencaharian itu terus saya tidak berhenti. Kenapa? Karena saya yakin di dalam kitab Asar Kusti diterangkan, apabila seorang murid betul-betul sungguh ingin mencari seorang pembimbing, maka Allah akan bimbing sampai bertemu dengan orang yang dia cari. Saya cari terus. Kemudian setiap malam, sebagaimana didikan guru saya sebelumnya yang sudah wafat, diajarkan untuk mengucapkan kalimat Allahu Allah melalui muraqabah mulia. Muraqabah yang 20, alhamdulillah pendidikan di Aceh saya mendapatkan muraqabah mutlak yang disebut dengan Lataif 11. Pada pendidikan di Banten itu ada muraqabah 20, dan muraqabah 20 itu ada muraqabah mulia.
Karena itu yang saya tahu pada saat itu. Lalu saya minta kepada Allah dengan muraqabah mulia yang dirinya 6 jam. Kalau kita mulai 6 jam, bayangin saja kalau kita jam 2 subuh dengan kejar, cuma ingin mencari guru saya setelah guru saya wafat ini siapa. Wajah itu ada, wajah Buya. Saya tidak tahu adanya di mana wajah ini, saya cari ke Jawa Timur, karena di Jawa Timur banyak thariqah. Semua thariqah mu'tabarah ada, Haddadiyah, Idrusiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifa'iyah, Qadiriyah, Tijaniyah. Semua thariqah ada di Pulau Jawa. Hampir semua thariqah ada. Kemudian Kasnajaniyah wal Naqsabandiyah, Kasnajaniyah wal Qadiriyah, Rifa'iyah, Maulawiyah, yang 41 thariqah mu'tabarah. Kalau Qadiriyah dan Naqsabandiyah itu tingkatannya udah nomor 1. Rifa'iyah, ulama-ulama mencatat itu dalam jumlah thariqah di Indonesia semuanya ada. Dan saya cari ya, ternyata memang tidak ada. Di Jombang saya cari wajah ini, di Gresik, di Jawa Barat sendiri. Akhirnya alhamdulillah saya nggak putus harapan, pasti kapan-kapan akan ketemu. Kemudian ada orang Aceh yang suka ngaji bersama di Pondok Raudhatul Hikam. Saya dengar di Aceh kan negara apa, lokasi dan pulau yang sangat bersejarah, tempat berlabuhnya ulama-ulama dan thariqah berkembang dari masa Abdul Rahuf As-Singkiri. Kemudian murid beliau yang sangat terkenal pun Samsuddin As-Sumatrani, yang pada masa zaman Belanda pernah dibuang ke yang sekarang makamnya masih di Afrika, ke Madagaskar. Itu Samsuddin As-Sumatrani, murid Abdul Rahuf As-Singkiri, ulama besar yang ada di Pulau Jawa. Syekh Muhyi Pamijahan itu pun muridnya daripada Syekh Abdul Rahuf As-Singkiri. Saya yakin di sini masih ada. Akhirnya jamaah yang tadi suka datang ke pondok itu, saya minta tolong bantu saya, kali-kali di sana ada. Anda tidak akan pernah tahu wajah ini, saya tahu. Kalau seandainya nanti sudah ketemu, tolong dikirim fotonya. Akhirnya dia berangkat. Waktu itu diantar oleh ponaan saya karena sudah wafat, kemudian oleh Kiai Bogor, Kiai Asep Saiful Lisan. Minta diantar bertiga, berempat, bahkan berangkat. Setelah ketemu, saya minta fotonya, dan foto itu ternyata wajah Abuya. Semenjak itu kemudian saya akan ikut Abuya sampai saya diambil nyawa. Saya tidak akan pernah tinggalkan Abuya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada pertemuan yang barokah. Dan saya sudah ngambil thariqah dengan Buya, karena at-turuq ila Allah bi'adadi al-fasil khalal. Jalan menuju Allah sesuai dengan jumlah napas makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madadan." Tidak akan pernah tahu tentang kebesaran Allah kecuali Allah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "La ya'rifullahu illallah." Tidak akan pernah tahu siapapun hakikat kebesaran Allah kecuali Allah. Wa la ya'rifu qadran nabi illallah. Tidak ada yang tahu keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin dekat seseorang dengan Allah, semakin banyak dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu dengan bimbingan Allah, karena banyak yang tidak bisa ditempuh oleh akal.
Akal tidak akan banyak tahu tentang amkan. Akal tidak akan banyak tahu tentang makan, tentang zaman, tentang azman. Berapa banyak tempat di alam dunia ini akal banyak tidak tahu. Akal dibatasi oleh tempat, oleh ruang. Karena akal dibatasi oleh tempat dan ruang, maka akal harus dibimbing oleh hati. Semakin hati mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati ini semakin banyak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, maka orang ini semakin banyak mengenal Allah. Maka kewalian, ada kewalian di mana ammatan, ada kewalian di mana khassatan, ada kewalian di mana khass. Khassah, aman, akhas. Kewalian di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu waliyul mu'min. Semuanya orang mukmin adalah kekasih-kekasih Allah. Tapi ada wali di mana khas. Allah menceritakan Siti Maryam, Allah menceritakan Ashabul Kahfi, dan ada wali di mana khas. Siapa wali di mana khas? Adalah aulia yang sudah sampai pada maqam ubudillah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innallaha yarah. Maka semakin dekat dan banyak berzikir seseorang kepada Allah, dia semakin dekat dan dekat dengan Allah. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau kita ingin mendekati Allah sejengkal, Allah lebih cepat daripada itu. Cuma orang bisa mau mendekatkan diri kepada Allah bukan kehendak dirinya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak cinta dengan seseorang, maka Allah tidak akan limpahkan ke dalam hati seseorang itu rasa cinta untuk mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau Allah itu cinta dengan kita, maka Allah akan lemparkan kecintaannya kepada kita. Bukan kita yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang tidak mau didekatkan oleh diri kita. Dari sini ulama besar Umar bin Farid berkata dalam syairnya, tamassak bi adiyalil hawa wa alaihi mahya wa khalli subulas salikin wa injallu. Kamu hai manusia tidak akan pernah bisa lepas daripada ujung hawa nafsu. Kamu akan dikungkung oleh hawa nafsu. Maka untuk melepaskan dirimu dari hawa nafsu itu, kamu harus mendekatkan dirimu dengan orang-orang yang sudah mulia, sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalli subulas salikina ay an-nasikina wa in jallu. Cara kamu berzikir kepada Allah, jangan kamu mengikuti mereka yang sudah dekat kepada Allah. Mereka sekalipun lidahnya tidak menyebut nama Allah, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Sementara kamu yang masih jalan menata untuk dekat kepada Allah, zikirnya itu harus dikeraskan. Kenapa? Mereka yang jismuhu fil halun wa ruhuhu fil malakut, badannya di toko tapi ruhnya berada di alam malakut. Maka untuk kita zikir lapis riba ini adalah dalam upaya supaya kita semakin dekat dengan Allah. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah seperti mursyid ya harus seperti kita mengangkatkan surat. Jangan kamu ikutkan mereka. Mereka yang sudah dekat dengan Allah, semuanya ini adalah penampakan daripada sifat Allah. Karena hawa nafsunya tidak lagi memegang akalnya dan memegang hatinya. Dia sudah lepas daripada keuntungan hawa nafsu. Dan kita sekarang dibimbing untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik semua. Yang terakhir, ta'aruf saya dengan Buya, alhamdulillah saya mensyukuri pertemuan ini. Bukannya Buya untuk murid, bukan. Kita yang untuk Buya. Siapa kita ini? Tahu apa kita tentang kehidupan ini? Tahu apa kita tentang Allah? Wali yang sudah
harus ada pembimbing menuju Allah. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ibadan ja'alahum mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr fatuba liman ja'alahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya, yang hamba-hamba ini Allah jadikan mafatihah lil khair, kunci untuk melakukan kebaikan, maghaliqa lisyarr, dan orang ini Allah jadikan menutup pintu-pintu kejahatan. Fatuba, maka berbahagialah, liman ja'alahu mighlaqan lil khair, liman ja'alahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang Allah jadikan dia pintu untuk kebaikan dan pintu untuk menutup kejahatan. Ulama-ulama ahli balaghah menerangkan bahwa antara kalimat mafatih dan maghaliq adalah badai muqabalah. Antara syarr dan khair adalah badai muqabalah. Antara nar dan jannah adalah badai muqabalah, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Muqdhul Juman, wa minhu ma summiya bil muqabalah wa ya ahrufun wa ya wajib ahrufin wa muqabalah. Lihat dalam hadis, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah jadikan hamba-hamba itu miftahan lil khair, kunci untuk membuka kebaikan, dan ada orang-orang yang juga Allah ciptakan untuk menutup kejahatan. Kita hanya berharap kepada Allah, semoga kita ini termasuk orang yang Allah tentukan untuk membimbing orang melakukan kebaikan-kebaikan. Miftahul khair, ajak orang untuk berbuat baik. Wa mighlaqan lisyarr, kita hanya berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah tentukan kita ini menutup pintu kejahatan. Orang tidak jadi berlaku berbuat jahat karena kita, dan orang mau berbuat baik karena kita. Ada hamba-hamba seperti ini. Kenapa hadir? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa orang yang mengajak orang lain kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejahatan itu sejumlah orang yang dia ajak. Kalau kita mengajak orang lain berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang ada. Maukah kita mendapatkan tempat yang tidak baik di akhirat, bahkan di dunia juga, karena kita mengajak ketidakbaikan kepada orang lain? Jika kita menyebarkan kasih sayang seperti pengajian tauhid tasawuf yang mengajarkan tentang kasih sayang, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah sejumlah orang yang kita ajak untuk berkasih sayang. Kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang melakukan kebaikan karena kita mengajak kebaikan. Lalu kalau kita mengajak kejahatan, maka kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan itu sejumlah orang yang jahat. Fatuba liman ja'alahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan dia untuk membuka pintu kebaikan buat masyarakatnya dan menutup kejahatan untuk masyarakatnya. Ini adalah thariqah. Maka thariqah kulluha al-adab. Thariqah adalah akhlak. Bahkan dalam thariqah, jika ada seorang murid dia mendengar sesuatu yang tidak baik, maka murid ini akan menjaga kalimat-kalimat yang tidak baik ini di hadapan gurunya. Suatu contoh, kita pernah mendengar seorang ahli ibadah dan dia juga seorang raja, gubernur pada masa itu, Umar bin Abdul Aziz.
tatkala Umar bin Abdul Aziz itu sedang diceritakan yang tidak baik-baik oleh wanita-wanita di masa itu. Lalu Umar bin Abdul Aziz berkata, "Ma balun niswah?" Kenapa itu wanita-wanita tertawa-tertawa? Kemudian orang dekat berkata, "Dzikru zakar yadhkurna masawi ya Amirul Mukminin." Mereka sedang menceritakan kejelekan Anda ya Amirul Mukminin. Kemudian bagaimana? Dalam ulama thariqah, orang dekat Amirul Mukminin mengatakan kejelekan-kejelekan itu sunnah. Mereka menceritakan kejelekan-kejelekan ya Amirul Mukminin. Langsung Amirul Mukminin wajahnya itu merah. Kenapa? Karena orang dekatnya berani-beraninya mengatakan mereka menceritakan kejelekan ya Amirul Mukminin. Orang apabila cinta dengan yang dia cintai, tak kalah orang lain menceritakan kejahatan, kejelekan, maka orang yang mencintai tidak berani mencontohkan kejelekan itu. Kalau ada seseorang menceritakan kejelekan-kejelekan diri kita yang diceritakan oleh orang lain, lalu dia ceritakan di depan kita, bagaimana rasanya? Kalau kita punya anak kita berkata, "Bapak si fulan cerita tentang bapak begini, kita kesel dengan anak kita. Hada al-adab, ini akhlak. Maka jangan pernah seorang thariqah yang ingin dekat dengan Allah berani-beraninya dengan mulutnya menceritakan kejelekan-kejelekan dari seseorang yang diarahkan kepada gurunya. At-thariqah kulluha al-adab. Bisa waktu saya dididik oleh guru saya di Surabaya, ada yang tidak suka, kayak mama. Kalau mama bilang itu di Banten Kiai Bogor, katanya orang-orang pada cerita nggak baik tentang mama. Apa jawaban saya? Saya nggak dengar mama, karena saya nggak mau mengeluarkan kalimat tidak baik untuk guru saya. Kalau saya katakan begini, guru saya berkata, "Bagaimana Kiai Bogor? Orang pada cerita tentang saya, katanya saya begini. Lalu saya ceritakan, benar mama, mereka cerita begini. Bagaimana perasaan guru saya?" Maka dalam thariqah dahulukan akhlak ketimbang perintah. Contoh, jika ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nah, kamu jangan bantu-bantu ibu di rumah, nggak harus." Misalnya anaknya habis makan, kata ibunya begini, "Nah, udah biar ibu saja yang nyuci, kamu makan aja, nggak harus bantu-bantu ibu." Itu perintah. Tapi kalau anak yang berpikir, habis makan dia cuci piringnya, misalnya dia cuci. Kalau anak yang nggak cerdas, oh nggak harus dicuci, kata ibu saya nggak boleh. Maka anak ini tidak akan paham tentang kasih sayang. Begitu juga kita di dalam thariqah. Maka saya katakan dengan guru saya, waktu itu sekarang sudah meninggal, bagaimana? Saya nggak dengar. Yang saya dengar mereka menceritakan kebaikan Anda. Hadal, ini adalah akhlak. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara-suara kamu di atas suara Rasulullah SAW. Al-adab. Maka kita jangan sekali-kali bercerita jika guru kita tidak meminta. Kalau guru tidak bertanya, di saat guru bertanya kita cerita. Dan jangan suara kita ini lebih tinggi daripada musuh kita. Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, Rasul. Karena Rasul itu insya Allah nanti terangkan, dia adalah Quran yang bisa dibaca. Ada Quran yang bisa dibaca yang 30 juz yang dibaca oleh anak-anak kita. Ada Al-Quran Majnun. Apa Quran Majnun? Hadis Sayyidah Aisyah. Siapakah Muhammad? Bagaimana Muhammad itu? Kana khuluqul Quran. Rasulullah adalah akhlaknya Al-Quran. Rasulullah Quran berjalan. Maka ada Quran yang kita baca yang 30 juz. Maka adab di dalam thariqah adalah dasar orang lebih cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adab, sekalipun Anda rajin puasa seumur hidup, malamnya Anda muraqabah, hatam
Quran sampai seminggu sekali. Kata Imam Asy'arani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, jika Anda melakukan 4 rukun thariqah, zikir, ibadah, suntun dan puasa, lalu ada satu adab-adab yang tidak terawat, yang 4 ini tidak akan membawa Anda untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. At-thariqah kulluha al-adab. Ini alhamdulillah kita sudah beradab semua, di sini sudah hadir. Mudah-mudahan ini termasuk orang yang memiliki akhlak. Sebab kalau memang masyarakat akhlaknya sudah bagus, insya Allah nanti akan terbentuk pada komunitas yang bagus dan kemudian menjadi negara juga yang bagus. Negara-negara yang maju itu adalah akhlaknya yang terawat dengan rapi. Apabila akhlak sudah terawat dengan rapi, insya Allah rukul muamalah, rukul munakaha, rukul ibadah, ya semuanya ini akan terawat dengan rapi. Inilah makna daripada anna innama ana rahmatun muhdar. Apabila orang sudah berakhlak seperti Rasulullah, insya Allah rizki dan segalanya akan tumbuh dengan baik, masyarakat akan tentram, tidak ada kekacauan. Kenapa kok misalnya kurang maju? Tentu ada akhlak Rasulullah yang tidak dicontoh. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Tuan Sukri, juga para ajengan, para kiai, para abu dalam menyimak apa yang saya sampaikan ini. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita dunia akhirat. Dan yang paling penting buat orang thariqah nggak ada lagi. Dan semoga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sama-sama ucapkan kepada Tuan Guru Kiai Zaid Haji yang baru menyampaikan tausiah dan nasihat-nasihat yang tentunya sangat berguna bagi kita bersama dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Beliau sudah kali yang kedua yang mau Raya. Sebelumnya beliau menyampaikan tausiah waktu acara Maulid di pesantren kita beberapa waktu yang lalu, dan selalu mendampingi Abuya dalam acara-acara besar baik dalam negeri atau luar negeri, yaitu kajian tauhid dan tasawuf. Terima kasih Pak Kiai. Kita juga minta ta'aruf sedikit daripada Tuan Guru kita bersama dari Malaysia. Beliau juga sudah beberapa kali datang ke kampung Pamaraya ini, khususnya daripada Aceh. Kepada Tuan Guru